Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Kali ini masih bersama saya Muhammad Prima Masofi. Saya mengajar mata pelajaran desain grafis di jurusan keterampilan desain grafika di MA Ma'arif plus keterampilan Udanawu Kabupaten Blitar. Pada kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan CorelDRAW X7. CorelDRAW X7 tersebut merupakan editor grafis di mana bisa kita membuat berbagai macam grafik desain pada software tersebut. Nah, sebelum masuk pada CorelDRAW X7, maka dari itu kita harus mengenal terlebih dahulu fitur-fitur apa saja yang ada di dalam CorelDRAW tersebut. Nah, maka dari itu simak video ini baik-baik. Kita akan belajar mengenal step by step, satu persatu, fitur-fitur yang ada pada CorelDRAW X7. Bagaimana videonya? Kita simak berikut ini. Nah, ini dia untuk tampilan pertama CorelDRAW. Nah, ketika kalian sudah menginstal CorelDRAW, ini biasanya di shortcut di depan ya, di desktop. Desktop ini ada tampilannya CorelDRAW. Nah, CorelDRAW-nya logonya seperti ini, hijau ya. Nah, kita buka, oke. Nah, langsung saja. Ini adalah tampilan pertama dari CorelDRAW X7. Saya memakai CorelDRAW X7 untuk yang 64 bit. Untuk yang 32 bit ataupun X86 itu sama saja, tidak ada bedanya. Nah, langsung saja. Pertama adalah fitur dari file. Di atas ketika kita melihat ini adalah file, tools, window, dan help. Ya, ini merupakan salah satu address bar ya, di mana di atasnya sini itu merupakan beberapa file pengontrol, tools, apa saja yang disediakan dan untuk apa saja nanti difungsikan. Nah, sekarang kita buat saja untuk yang pertama, klik file, kemudian new. Nah, nanti ketika kita klik new, kita bisa saja mengeklik di bawahnya tulisan file ini. Di bawahnya ini ada icon new atau control new. Nah, setelah kita terbuka, di sini nanti tampilannya akan banyak sekali, ada file, edit, view, layout, object, hingga help. Nah, ini nanti fungsinya bersamaan, berimbangan dengan kita mendesain. Jadi saya tidak akan menjelaskan ini satu persatu terlebih dahulu. Nanti saya akan lebih utama menjelaskan fitur-fitur yang ada pada tools. Tools-toolsnya ini adalah beberapa tools yang wajib dan harus kita kuasai semuanya. Nah, yang pertama ya, yang seperti tanda panah ini disebut pick tool. Nah, pick tool itu digunakan untuk memilih, memposisikan, dan merubah bentuk sesuai dengan keinginan kita. Jadi objek tersebut ingin dirubah bentuk seperti apa. Nah, ingin ditaruh di bagian sebelah mana atau merubah posisinya. Nah, contoh misalkan seperti ini. Saya akan memasukkan sebuah gambar. Nanti gambar tersebut coba akan kita berikan ke pick tool. Ya. Kita aplikasikan pada pick tool. Nah, seperti ini misalnya. Oke, saya masukkan. Saya klik kiri, tahan, tarik, kemudian kita taruh di lembar kerja Corel. Nah, di dalam CorelDRAW, jadi ketika terbuka kita bisa melihat di sini sebelum gambar ini saya masukkan, ini namanya kotak, ini adalah kotak workspace. Kotak tersebut adalah kotak workspace, di mana kotak tersebut ini merupakan area kerja, area di mana kita siap untuk juga nanti mencetak. Nah, seperti ini. Kalau kita mempunyai objek gambar di luar dari workspace ini, apabila kita nanti mencetak, itu nanti pasti akan terpotong seperti ini. Nah, jadi kalau apabila kita mau
cetak, kita harus menyesuaikan dengan ukuran workspace. Ukuran workspace tersebut, ukuran kotak ini bisa kita sesuaikan dengan selera kita. Nah, untuk yang baku, yang dari softwarenya sudah disediakan berbagai macam ukuran kertas. Mulai dari ukuran legal itu sama dengan folio ya, tapi lebih lebih lebar sedikit ya. Kalau legal itu panjangnya 35 cm, tapi kalau yang folio yang biasanya ada di pasaran itu umumnya kalau kita itu memakai yang ukuran F4 atau seperti ini ya. Jadi nanti ukurannya banyak sekali. Nah, tergantung kita nanti keperluannya untuk apa. Apakah kita mau mendesain ukuran yang kecil ataukah kita mau mendesain ukuran yang besar. Apabila kita mau mendesain ukuran yang besar, berarti nanti kita di sini memilih custom. Nah, misalkan kita mau membuat ukuran, kita akan membuat banner misalkan. Bannernya ukuran 200 kali 100 ya. Jadi bannernya ukurannya 200 kali 100. 200 itu berarti 2 meter. Nah, karena kita unitnya di sini memakai sentimeter, berarti kita tulisnya di sini 200. Kita tulis 200, kemudian yang bawah kita tulis 100. Nah, seperti ini kemudian kita klik di sini. Nah, ini dia. Jadi workspace-nya menjadi lebih lebar, menjadi luas. Nah, ini adalah area yang nanti adalah area desain. Biasanya saya tidak langsung menggunakan ukuran sebesar ini. Saya menggunakan skala 1/10. Jadi misalkan 200, saya di sini menggunakannya 20. Kemudian untuk yang 100 saya menggunakannya 10. Berarti 20 cm kali 10 cm. Ya, ini saya gunakan untuk apa? Supaya memperingan kinerja dari PC. Ketika nanti kita akan mendesain yang berat, banyak grafis, banyak vektor yang kita masukkan, beberapa gambar-gambar yang dibubui efek itu nanti kan pasti akan membuat berat. Nah, maka dari itu kita buat desain ukurannya 1/10, kemudian nanti ketika waktu diekspor, kita kembalikan diekspor pada ukuran cetak. Jadi ukurannya kita skalanya kita besarkan menjadi 200 kali 100. Nah, seperti itu. Nah, ini namanya adalah workspace. Ya, ini namanya adalah workspace. Kotak ini tipis kemudian berbayang, ini adalah workspace. Nah, fungsinya pick tool tersebut ini adalah untuk seperti memposisikan. Nah, memposisikan, kita klik tahan, klik kiri, kita taruh di sini, kita lepas. Kemudian klik tahan lagi, taruh sini, kita lepas, sini kita lepas. Nah, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk mentransform, untuk membesarkan, kita bisa menaruh mouse-nya pada dot. Di sini ada 8 buah dot hitam ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kita bisa menariknya lebih besar ataupun ingin lebih kecil, disesuaikan saja. Nah, ataupun juga kita bisa menariknya dari posisi yang ada di samping tengah ini. Misalkan seperti ini kita tarik, nanti dia akan memanjang. Ini juga akan memanjang. Kemudian ini juga akan bisa lebih mengecil ya, mengecil seperti itu. Nah, baik. Berikutnya ini tadi pengenalan dari pick tool, mulai dari memilih objek, memposisikan dan kemudian merubah bentuk. Kemudian berikutnya adalah agak lambat ya, shape tool. Nah, shape tool itu digunakan untuk apa? Shape tool itu untuk merubah objek, di mana objek tersebut itu bisa dirubah sesuai dengan keinginan bentuk kita. Contoh misalkan shape tool di sini fiturnya ada banyak sekali. Ada smooth, linear, twinnel, track, rappel, smooth dan Raugen. Ya, jadi misalkan untuk shape tool saya yang dasar ini saya kasih contoh untuk yang shape tool F10. Nah, misalkan kita mau memberikan shape tool
kita bisa merubahnya seperti ini. Nah, jadinya nanti terpotong. Nah, jadinya nanti ini terpotong. Ataupun ingin merubah bentuknya ini dengan cara crop, tapi cropnya rata-rata kalau di aplikasi yang lain kan berbentuknya presisi persegi. Nah, kalau ini tidak, cropnya bisa seperti ini. Nah, cropnya seperti ini. Nah, berikutnya saya kembalikan terlebih dahulu. Kalau mengembalikan pakai Ctrl Z ya. Kemudian berikutnya memakai smooth. Nah, untuk apa sih smooth ini? Smooth ini untuk apa ini? Nah, ketika kita klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Nah, kok nggak ada berkas-berkasnya sama sekali? Ya, ini yang kita rubah yang mana? Nah, ini. Nah, kemudian berikutnya ada linear. Nah, kita ingin melinearkan jack ini, sini, kemudian sini, ataupun ke sini. Dari mulai smooth dengan linear tidak ada perubahan. Karena apa? Smooth dan linear itu hanya bisa digunakan sampai ke bawah objek-objek dari file yang berbentuk IPS ataupun file objek mentah dari berupa font ataupun juga gambar-gambar yang sudah berbentuk vektor ataupun voxel. Tapi kalau untuk gambar yang seperti ini, gambar jadi seperti JPG, PNG dan lain sebagainya itu tidak bisa. Saya akan berikan contoh, misalkan saya akan membuat teks di sini adalah Ma'arif plus keterampilan. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian saya kasih objeknya seperti ini. Saya rubah terlebih dahulu ya. Saya pilih terlebih dahulu Shape Tool. Kita klik Shape Tool, kemudian kita rubah. Sebelum kita memasuki ke Shape Tool, kita harus berubah tersebut menjadi objek karena ini masih berupa font. Caranya adalah Ctrl Key ataupun bisa merubah lewat edit atau objek ini ya, objek ini. Convert outline to object, Ctrl Shift Key. Nah, ini sudah menjadi objek. Cirinya sudah menjadi objek atau belum bagaimana? Kalau sudah menjadi objek, ini dirubah tidak bisa, ya, dirubah tidak bisa, kita sulit. Tapi kalau belum menjadi objek, itu nanti kita bisa merubahnya. Mulai dari kita menghapus hurufnya, satu persatu kita mengganti fontnya bisa. Kalau ini sudah tidak bisa. Jadi kita coba saja untuk yang smooth. Gimana sih untuk yang smooth? Nah, ini kita rubah. Nah, untuk yang smooth kita bisa merubahnya sesuai dengan bentuk yang agak unik, agak lucu ya. Seperti ini. Ataupun untuk yang menggunakan linear. Nah, linear seperti apa ya linear? Kita bisa lebih memanjangkan objek-objek tersebut seperti menekuk-nekuk seperti ini ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, kemudian ada twirl seperti merubah menjadi bentuk lingkaran. Nah, seperti ini. Ya, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang nanti bisa saya jelaskan satu persatu ya di kelas desain grafis. Kemudian ini adalah zoom. Berikutnya, atasnya. Ini adalah fungsi crop. Crop ini tidak asing lagi ya, pasti buat kalian. Fungsinya hanya untuk memotong ya. Kalau sudah kita tekan enter. Nah, ini juga sama. Kalau sudah kita tekan enter dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah zoom, ada pen, kemudian ada freehand. Nah, ini yang tak kalah pentingnya. Ini ada freehand, ada 2 point line, bezier, pen.
Ini biasanya saya gunakan atau untuk anak-anak desain grafis digunakan untuk membuat vektor wajah ya. Jadi pen tool misalkan saya memberikan contoh yang freehand. Nah, freehand seperti ini. Kita bebas mengekspresikan keinginan kita, mana yang akan kita gambar. Ini freehand. Kemudian 3 point line. Nah, ini seperti ini. Jadi dia cuma garis lurus. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke sini, oke, kita kasih warna menjadi biru. Nah, sama dengan yang Bezier. Nah, misalkan Bezier seperti ini. Nah, kita kadang untuk menyeleksi objek kita menggunakan Bezier, juga menggunakan pen tool. Pen tool juga sama, ya, pen tool juga sama. Seperti ini. Mana yang disuka bisa Bezier, pen tool, ataupun juga untuk membuat lengkung-lengkungan kita bisa memakai 3 point curve. Jadi misalkan seperti ini ya. Nah, kita tarik kemudian kita lepas. Setelah kita lepas, kita akan diminta untuk menyesuaikan di mana kita akan mengklik bentuk objek sesuai dengan daya lengkung yang kita inginkan. Misalkan di sini, klik saja di sini. Kemudian kita buat lagi di sini, kita lepas. Nah, kemudian kita buat lagi di sini, klik, tahan, sampai di sini kita lepas. Kemudian seperti ini. Ataupun nanti kita gabungkan dari sini, dari titiknya not ke sini, lepas kita. Nah, kalau sudah membuat kesatuan tertutup seperti ini bisa kita warna hijau, biru, ya, seperti ini. Nah, kemudian berikutnya ada brush. Ini disebut brush ya. Ini rata-rata brush. Ini biasanya digunakan untuk anak-anak memberikan efek-efek percikan-percikan air. Nah, macam-macam brush ini tidak hanya tersedia ini saja. Di sini ada banyak sekali sesuai dengan keinginan kalian. Bahkan di situs-situs online itu juga ada yang menyediakan pluginnya brush. Jadi kita bisa menambahkan di Corel kita. Nah, oke, saya hapus terlebih dahulu. Nah, untuk menghapus semua ini bagaimana? Kita klik, pick tool kembali, kemudian kita blok, setelah itu kita klik, tekan delete. Nah, selesai. Berikutnya, ini adalah rectangle tool. Saya akan buat rectangle tool. Nah, ini klik tahan, kemudian kita tarik ya, kita lepas. Ini membuat kotak. Nah, jadi membuat kotak. Kotak ini dapat kita modifikasi. Misalkan kita ingin memberikan daya lengkung pada kotak ini. Apakah sudutnya seperti ini saja, selalu lancip? Tidak, kita bisa menggunakan fitur ini. Kita kembali ke shape tool dulu ya, shape tool F10. Kemudian kita klik ini, kita tahan. Kita bisa memberikan efek lengkung pada setiap sudut dari kotak tersebut. Ini sudut lengkung luar. Nah, kalau kita klik yang ini menjadi sudut lengkung dalam. Kalau ini lebih ke arah tumpul, ya, lebih ke arah tumpul. Nah, seperti itu. Nah, apakah bisa nanti kita membuat objek, kemudian objek tersebut kita gabungkan satu dengan yang lain? Bisa saja. Misalkan seperti ini. Ini adalah objek kotak. Nah, kemudian saya akan membuat lagi objek berbentuk lingkaran. Bagaimana cara kita menggabungkan? Cara menggabungkannya adalah kita klik objeknya lingkaran, kemudian tekan shift, klik objeknya yang kotak ini. Nah, setelah itu di atas ini akan muncul beberapa fungsi shape ya. Fungsi shape di sini ada weld, kemudian ada trim, ada intersect, sampai dengan hingga creative boundary. Nah, kalau di sini misalkan kita weld itu nanti jadinya dia melebur jadi satu, bergabung. Coba ya seperti ini. Nah, melebur jadi satu, mana yang lingkaran dan mana yang kotak tadi, dia sudah melebur jadi satu, membuat objek baru. Nah, kalau tidak jadi kita bisa klik atau tekan Ctrl Z. Kemudian berikutnya ini adalah trim.
Trim itu memberikan sebuah titik perpotongan, ya, membuat perpotongan antara lingkaran dengan kotak tadi. Coba kita lihat trim. Nah, seperti ini. Jadi antara lingkaran dengan kotak dia akan ada perpotongan. Ketika kita nanti memisahkan antara lingkaran dengan kotak, dia akan ada titik potongnya seperti ini, ya, seperti itu. Nah, ini kalau yang kita klik tadi yang pertama lingkaran, nah yang kedua adalah kotak. Bagaimana kalau kotak terlebih dahulu yang kita klik? Kotak terlebih dahulu, kemudian saya ulangi, saya klik kotaknya, kemudian tekan shift, kemudian tekan yang kedua klik dari lingkaran tersebut. Kemudian kita klik trim. Nah, jadi yang terpotong adalah yang lingkaran. Nah, seperti ini. Jadi fitur-fitur seperti ini, fitur shape, ya, dan lain sebagainya itu sering digunakan untuk membuat atau daya kreasi untuk membuat logo, ikon, dan lain-lain sebagainya, tergantung kreativitas dari setiap individunya. Nah, berikutnya seperti ini lagi. Kemudian ada fitur intersect. Intersect itu digunakan untuk mengambil objek tengah yang ada di titik perpotongan. Nah, contoh misalkan ini kan ada lingkaran. Ini ada lingkaran, kemudian ini ada kotak. Nah, kita akan mengambil titik perpotongannya ini saja. Bisa enggak? Nah, itu memakai intersect. Misalkan kita klik lingkarannya, kita klik kotaknya, kita klik intersect, kita geser. Nah, inilah objek barunya. Saya beri warna biru ya. Nah, ini. Ini adalah objek barunya. Di mana objek barunya tadi sebenarnya adalah di sini. Ya. Dia adalah di sini dan di atasnya adalah lingkaran ini. Nah, begitu. Jadi kita akan mengambil objek-objek yang ada di titik persinggungan dari kedua objek. Nah, itu. Nah, itu tadi untuk fitur dari Corel. Nah, kemudian saya hapus terlebih dahulu. Ini ya, jadi di sini tadi ada rectangle tool, kemudian bawahnya ada ellipse, kemudian yang ini untuk yang segi banyak mulai dari poligon, star, kompleks star, spiral, dan lain sebagainya. Contoh misalkan poligon, ini apakah bisa hanya segi 5 saja? Biasanya digunakan untuk logo, ya. Biasanya logo-logo yang memakai shape untuk yang segi 5. Nah, untuk merubah seginya menjadi banyak, kita bisa klik yang di atasnya sini. Di sini kan ada angka 5. Nah, kita bisa merubahnya menjadi angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Nah, seperti itu sesuai dengan keinginan kita. Bintang sama. Bintang juga sama, misalkan kita membuat star, efek star di sini. Kita misalkan di sini kan ada 5 ya, 5 titik sudut, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita menambahkannya di sini. Misalkan kita mau pakai 6, ataupun kita turunkan menjadi 3, ataupun menjadi 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada kompleks star. Nah, seperti ini. Ini segi 9 ya. Kita bisa membuatnya menjadi seperti ini. Menjadi bintang lagi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, seperti ini. Biasanya digunakan untuk membuat desain mata pelajaran matematika. Untuk yang ini. Nah, berikutnya saya hapus terlebih dahulu. Nah, ini berikutnya adalah text tool. Nah, text tool. Text tool ini digunakan untuk membuat atau mengetik sebuah teks. Contoh misalnya Ma'arif plus keterampilan enter Udana Blitar. Nah, seperti ini. Nah, untuk objek-objek seperti ini kita bisa merubah fontnya melalui font di sini ya.
kita bisa merubah fontnya sesuai dengan keinginan kita. Misalkan saya akan membuat fontnya menjadi ini. Nah, MA Ma'arif. Nah, apabila kita ingin memberikan efek paragraf di sini, kita bisa mengkliknya di atas ini. Ini ada left, center, right, full justify, kemudian force justify seperti ini. Misalkan kita buat center saja. Nah, setelah kita membuat center seperti ini. Maaf, saya ketengahkan lebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, objek seperti ini atau berbentuk font seperti ini bisa kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Di dalam Corel bisa, di dalam Photoshop bisa. Nanti untuk yang Photoshop, untuk pertemuan part kedua. Ya. Nanti untuk pengenalan ini ada 3 part. Pengenalan Corel ini ada 3 part. Part 1, part 2, part 3 untuk pengenalan. Kemudian cara mendesain desain sederhana. Nah, berikutnya saksikan video berikutnya ya. Nah, saya akan memberikan efek, misalkan kita kontur ya. Oke, kita kontur, kita klik di sini. Nah, misalkan seperti kalau ini terlalu tebal, kita bisa menggunakan 0,1. Kita rubah. Nah, jadi seperti ini warnanya bisa kita rubah, bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Misalnya kita ingin warnanya menjadi warna putih, nah seperti ini. Nah, ataupun kita bisa membuat objek lengkung penggabungan dari kombinasi shape tadi. Nah, seperti ini ya. Saya akan membuat eclipse-nya di sini. Nah, eclipse-nya di sini. Kemudian saya klik objeknya. Saya klik objeknya, kemudian saya pilih fitur text, kemudian fit text to pad. Saya taruh di sini, yes, selesai. Ya, nah, seperti ini. MA Ma'arif plus keterampilan Udanawu Blitar. Kemudian saya klik di sini, untuk lingkarannya saya hapus. Nah, inilah bentuk objeknya menjadi seperti ini. Nah, ada MA Ma'arif plus keterampilan Udanawu Blitar. Nah, bagaimana? Masih banyak fitur-fitur yang akan saya sampaikan. Jangan lupa kalian selalu belajar dan semoga pada saat ini, pada pandemi COVID-19 seperti ini, kita semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita semua terhindar dari berbagai macam mara bahaya. Dan selalu kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian video yang saya buat, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada khilaf salah kata, baik yang saya sengaja ataupun tidak sengaja dalam video kali ini, tidak bermaksud menggurui dan hanya belajar untuk para pemula. Dan semoga menjadikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.